Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku Lia di channel YouTube-nya Tani Nation Channel. Nah, buat teman-teman yang bingung nih hari liburnya mau kemana, weekendnya mau kemana, bisa main ke sini di greenhouse anggur. Di sini selain greenhouse anggur ada juga sawo Meksiko, ada lagi tanaman lainnya lah. Bisa main ke sini di kebun bibitnya milik Bapak Haji Sunarso ya, di Secang, Kabupaten Magelang. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton YouTube-nya aku, ya ikutin aku dulu. Nah, di sini tuh ada, selain ada anggur, nanti bakalan aku ajakin kita nonton anggur. Bisa petik langsung anggurnya, petik langsung, bayar langsung, makan di sini juga boleh. Gratis kalau makan di sini. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dulu YouTube kita, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian semua agar YouTube kita semakin berkembang. Yuk! Oke, buat teman-teman semuanya, di sini selain greenhouse, beliau menanam anggur, ada tadi sawo Meksiko, ada cabai juga. Selain beliau menanam untuk diproduksi, bisa juga teman-teman yang mau berkunjung ke sini, bisa wisata edukasi lah bareng-bareng. Selain dapat ilmunya, nanti dapat buahnya, dapat enaknya ya. Oke, buat teman-teman, habis ini kita ketemu langsung sama Mas Atip sebagai perawat kebun di sini. Oke, yuk ikutin aku. Halo, oke, ini aku udah bersama narasumbernya langsung. Mungkin bisa kenalan dulu, Mas? Oke, sahabat aku, perkenalkan, nama saya Atip. Kalau di sini saya bekerja sebagai perawat anggur di kebun Teriaget. Jadi buat teman-teman yang main ke sini, ini namanya kebun Teriaget. Di sini ada berbagai macam tanaman yang bisa teman-teman dapatkan. Ada sapote, mangut sapote, ada black sapote, ada kebun anggur, ada peternakan bebek, ada ikan, ada kambing, banyak yang bisa dipelajari dan bisa dilihat ya. Oke, Mas, lengkap ya Mas ya di sini. Jadi buat teman-teman yang mau main ke sini, ini lokasinya di mana tadi Mas? Di Desa Pare RT 3 RW 7, Ngabean Secang, 0895 4282 03439. Oke. Nah, selain kebun anggur di sini juga ini adalah ini ya Mas, pemiliknya sama dengan pemilik Krupuk Teria ya Mas ya? Iya, di sini Krupuk ada Krupuk Teria ini iya. Sudah 20 tahun lebih ya. Sudah terkenal banget di Magelang ini. Oke Mas. Nah, masuk ke perkebunan anggurnya Mas. Ini saya mau belajar dikit-dikit tentang perkebunan anggur Mas. Ini kira-kira luas lahannya ini berapa Mas? Kalau luas lahan itu kurang lebih 1 hektar. Untuk yang difokuskan ke anggur mungkin sekitar setengahnya, mungkin lebih sedikit, karena di sana bawah belum digunakan ya lahannya pakai kolam juga. 1 hektar itu bukan full anggur. Kalau untuk populasi tanaman anggurnya sendiri Mas berapa? Kurang lebih 400-an pohon. 400 pohon. Berbagai macam jenis. Ini tanaman anggur ini berapa usia Mas? Ini mulainya itu sekitar sebelum COVID ya, 2018 lah. 2018. 4 tahun lebih. Semua bareng 4 tahun. Cuman pertama itu dari yang sana itu yang sistem para-para, kemudian yang neutralis itu menyusul sekitar 1 tahun setelah. Oh ya, jadi bisa di ini ya teman-teman, kalau penanaman anggur tuh ada penanaman sistem teralis sama para-para ya Mas ya? Sedikit gambaran buat teman-teman yang mau nanam anggur itu ada 2 konsep, sistem teralis seperti ini dan sistem para-para yang di sana itu ya. Jadi kalau sistem teralis itu kelebihannya mungkin memaksimalkan lahan itu bisa banyak tanaman, soalnya tidak terlalu banyak space. Jadi tarsirnya itu kan gini ya. Oh, gitu. itu yang teralis yang gini ya Mas ya? Yang ini lebih, kalau teman-teman yang mungkin punya lahan tidak terlalu luas lah, itu bisa menggunakan konsep sistem teralis. Cuman kelemahannya serangganya yang masih, soalnya kan ini masih terbuka. Cuman kelebihannya sirkulasi udara bagus, terus sinar mataharinya juga full, jadi bagus buat tumbuhan. Bisa dicoba. Bisa dicoba ya. Inspirasi nih Mas. Berarti kalau yang teralis harus yang para-para harus di greenhouse Mas? Jadi para-para itu kalau
dari keindahannya itu setelah mungkin buahnya itu bisa bergelantungan itu buat service itu. Iya ya. Nah, cuman Kayak tadi lihat. para itu pertama itu DOP-nya untuk membuat dia itu kan udah mahal. Iya ya. Modalnya banyak gitu Mas. Banyak terus membutuhkan lahan yang sedikit kalau luas minimal nih. Kalau dia kecil itu nih ukuran yang biasa dibuat di bumdes seperti itu. DOP-nya lebih mahal lah. Kalau ini kan cukup UV. Iya ya. Sama kalau nggak punya apa ini besi ya bisa alternatif pakai bambu bisa. Pakai bambu. Terus ininya kawatnya bisa pakai kawat telepon, insya Allah terjangkau lah. Iya. Bisa diminimalisir lah. Dari dananya bisa diminimalisir sistem gratis. Oke Mas, ini kira-kira kalau teman-teman di rumah nih ada yang mau belajar buat nanam anggur, hal pertama yang harus dilakukan itu yang harus disiapkan apa Mas? Jadi nanam anggur itu awal yang harus disiapkan tentu adalah media tanam. Media tanam sebenarnya hampir sama sih, mau di pot mau di grounding tanah, untuk media tanam hampir sama. Media standar itu biasanya pakai sekam bakar tanah itu sendiri ya, terus sama sekam mentah. Untuk awal itu koin tidak disarankan ya? Karena kalau belum benar-benar siap untuk dijadikan media tanam nanti ngaruhnya itu ke tanaman. Soalnya kan kandungan nitrogen yang belum jadi itu nanti kalau nggak nanti di tanaman itu bisa OD, bisa paling awal tanam itu biasanya butuh nitrogen sedikit, yang penting dia hidup dulu. Yang penting hidup dulu ya. Bisa cerita kalau udah pohon besar seperti mau dikasih kue mau dikasih apa udah oke, nggak masalah. Iya. Berarti kalau misalkan ini nih saya aja nih mau nanam di pot aja di polybag gitu, takaran porsinya berapa Mas? Gimana Mas? Jadi media tanamnya itu tadi yang sudah saya sebutkan itu ada sekam bakar, sekam mentah tanah gitu aja standar itu. Satu aja nggak apa-apa. Oh, 1:1 ya. Tanahnya ya 1 ember, terus sekamnya 2 ember, sekam nanti dicampur gini, nanti ditaruh di polybag atau kalau di tanah langsung itu biasanya dibuat dulu ya, buat lubang dulu. Lubang tanam. Lubang tanam dulu, nanti medianya dikasih situ. Terus nanti kalau udah siap mungkin untuk 1 minggu lah baru ditanam. Proses pindah tanamnya 1 minggu. Setelah media tanam udah siap, itu bagus lagi kalau dikasih jenis fermentasi lah, jadi agar bio di situ atau unsur tanahnya udah siap dulu di tanah situ udah siap untuk ditanam. Jadi nanti adaptasi pohon itu cepat. Kalau ini pakai bibitnya apa Mas? Jadi anggur yang ditanam di kebun grape ini semuanya impor ya, baik dari stoknya maupun table grape-nya. Jadi stok itu buat teman-teman yang belum tahu itu adalah batang bawah anggur namanya stok. Kalau yang atasnya itu namanya table grape, itu sambungannya. Gimana mau disambung varian apa itu nanti bisa. Jadi kalau stoknya itu di sini pakai Kober 55. Untuk variannya banyak sih di sini, 5 lebih dulu dari Ukraina, Jepang. Cuman yang sudah dibuat di sini dan sudah berbuah kayak yang bisa teman-teman lihat ini adalah varian dari Ukraina, negara yang sedang berperang. Dari Ukraina ya ini Mas ya? Ukraina, ada yang dari Rusia, ini dekatan. Sama semua Mas? Semua yang ditanam? Sama sih, batang bawahnya itu pakai kober, terus atasannya ya itu ya, ada Ilaria, ada Gosby, banyak ya macam, ada Talgun, ada Kasanti, ada Montfort, banyak jenis. Ratusan jenis anggur. Iya ya Mas ya. Tadi kalau yang ini memang jenisnya kecil gitu ya Mas ya, tapi dia panjang nggak sih? Kalau Ilaria itu sendiri, nah itu ya standar sih, cuman ini kan belum full pembesaran belum full besar memang. Oh ini belum besar. Dan ini mungkin karena penjarangannya kurang mungkin, jadi pembesarannya agak kurang mungkin besar. Penjarangan itu apa Mas? Buat teman-teman, penjarangan anggur itu adalah salah satu treatment atau perawatan ketika anggur berbuah. Penjarangan buah itu membuang sekitar minimal 30% atau bagusnya kalau di Korea itu 70%. Jadi satu tandan itu kan ada banyak beri, itu dibuang. 70% kalau buat teman-teman itu dibuang. Nanti biar berinya bisa besar. Oh nanti efeknya jadi besar. Tapi itu cuman untuk panen pertama? Untuk panen-panen selanjutnya sama. Panen selanjutnya sama. Intinya biar buahnya bisa besar ya? Biar nggak berhimpitan nanti.
otomatis kan space gini misalnya, nanti buahnya banyak kan nanti rengket-rengket nggak bisa besar. Pilih buah-buah yang kira-kira kok nggak potensial, terus kita burik-burik itu buahnya. Oh, iya. Disisakan yang memang bagus. Unggul. Nah ini untuk jarak tanamnya berapa mas? Dari satu tanaman yang lain? Ngomongnya kalau ideal ya biasanya para pengangguran itu jarak tanam itu bedanya 1,5 meter. 1,5. Jadi pohon sini sampai sini 1,5 meter. Saya nggak kalau menyesuaikan tanaman atau mungkin bangunan atau mungkin memang seliranya kasih sekunder banyak ya bisa ada yang 6 meter sekunder pendekan juga ada, cuman biasanya standar itu 1,5. Untuk tersiernya itu biasanya standar berat 126 cm, panjangnya sekitar, kalau teralis kan gini jadi nggak gitu memakan tempat ya. Kalau para itu kan gini, Iya. jadi 1,5 meter kiri 1,5 meter ke kanan. Oke mas, berarti kira-kira nih mas kalau habis dari tanaman awal itu pemupukannya berapa hari setelah tanam? Jadi kalau anggur pemupukan awal itu kondisional ya. Ketika ditanam nanti 1 minggu lah kita lihat bagaimana kondisinya. Kalau kondisinya sudah memungkinkan bagus dan memang benar-benar hidup, itu yang paling efikasi air juga sebenarnya. Jadi air nggak boleh kan sampai telat ya soalnya. Kalau nggak dipupuk itu kan kemungkinannya nggak tambah panjang, nggak tambah besar. Cuman kalau nggak ada air lebih fatal bisa mati. Jadi 1 minggu itu nanti diobservasi lah bahasanya. Kalau memang udah memungkinkan kasih awal itu sedikit biara itu. Jadi vegetatifnya nanti pakai biara 16 itu. Kalau merek monggo silahkan mau dari apa. Nah ini kan sistem pengarannya pakai drip ya mas ya? Dulu awal manual pakai selang gitu spesial. Terus itu kemarin itu dapet baru pakai drip. Lebih simpel ya mas ya? Yang di sini pertama efisiensi itu ya. Iya. Makanya kan soalnya kan untuk mengurus luas berapa orang itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Jadi kalau dari pengairan sudah waktunya sudah apa ya? Jadi sambil lah ya. Jadi ya enak ya. Tinggal aktivitas lain udah pas sendiri. Biasanya kurun waktu berapa mas hidupinya? Idealnya kan nyiram anggur pagi sore mbak ya. Bulan sekitar 7 liter lah atau 1 ember cat nih kalau tanaman masih kecil. Iya. Kalau udah besar mau disiram banyak nggak masalah, nggak uji atau apa sama air. Cuman kalau masih kecil itu yang penting rutin, jadi kondisi bakal itu dia mau menyerap air itu harus ada lah. Oh berarti malah kalau masih kecil nggak boleh banyak-banyak ya mas airnya? Pengalaman aja saya ceritain. Pengalaman itu kalau terlalu banyak air misalnya sampai yang genang air mungkin itu akarnya bisa busuk. Oh malah jadi busuk akar ya? Anggur itu ini khusus untuk varian Cookberry itu dia suka air, cuman kalau kebanyakan air misalnya menangki air jelek ya. Kalau di hortikultura itu memang kebanyakan ada berapa tanaman yang OD ya mas ya? Pengalaman di sini pernah OD ya? Bagi pengalaman itu sudah sering kali di OD atau pupuk itu NPK pernah, pupuk semprot MKP itu pernah. Jadi banyak cerita kalau OD itu ke teman-teman kalau pengen pupuk entah itu spray ataupun kotor itu alangkah baiknya itu memperhatikan dosis aturan pakai di produk itu lebih aman. Misalkan di produk itu 4-5 sendok ya. Iya 4-5 sendok aja, nggak usah tambah-tambahi. Niatnya ditambahi biar lebih bagus malah jadi overdosis. Soalnya anggur itu akarnya kan serabut. Akar serabut itu dia nyerapnya itu sedikit tapi ada. Jadi kalau sekali dikasih kok banyak gosong, akarnya gosong nanti. Kalau lihat akar gosong itu dari daunnya nanti kering. Nah ini solusinya kasih air sebanyak siramin. Kalau misalkan nggak ada waktu udah kasih selang ini biar genang nggak apa-apa, biar apa ya, konsentrasi pupuknya kan nggak terlalu kan sudah cair lah kebagi sama airnya ya mas ya. Iya ini saya tadi lihat nggak ada daun yang kering ya mas ya. Ini alhamdulillah tanamannya bagus lagi bagus dan semoga selalu bagus ya mas ya. Kalau untuk
pestisidanya Mas pakai apa biasanya kalau ada hama? Ada nggak sih Mas? Jadi anggur itu kan satu itu ada perawatan siram tiap hari gitu. Terus penyemprotan fungi atau insek itu satu hari. Satu kali. Bisa dilik ya fungi sama insek. Ah. Mau dipasang silahkan. Untuk mereknya itu monggo sih terserah sih, menyesuaikan kondisi tanaman. Misalkan kok banyak ulat ya pakai yang bahan aktif untuk ulat, banyak kutu kebul misalkan ya pakai yang bahan aktif untuk kutu kebul. Kita biasanya pakainya itu ada Dimolis, pakai Pasel, Damekrin, terus Avidor, Midor, banyak sih. Terus kalau funginya buat sendiri pernah sejenis jadam pakai sulfur itu tidak pernah. Untuk yang beli ya banyak Antrakol, Listatol. Man konsepnya mantep ya. Berarti kalau sekarang funginya nggak yang bikin sendiri Mas? Kemarin itu udah pernah buat, kalau buat sendiri itu butuh waktu dan peralatan. Oh iya. Bahannya kan punya semua itu. Jadi agak ribet sih. Tapi bisa mengirit dana sih Mbak, Oh iya. kalau buat sendiri. Berarti besok kapan-kapan boleh nih Mas di-share tipsnya Bisa. buatnya buat apa fungi ala Mas Atip ini. Kalau anggur-anggur ini biasanya dijual kemana Mas? Pengepul apa diambil end user? Kebun dari agrek itu kan konsep awalnya itu jenis agrowisata ya Mbak. Konsepnya itu petik pohon, jadi banyak orang di sini selfie terus kalau anggurnya itu gramasi ya. Jadi petik nanti timbang bayar. Tapi nggak harus 1 kilo, misalkan satuan juga bisa. Tergantung pengennya berapa gitu. Tapi memungkinkan kalau misalnya kok panen raya yang kesini udah banyak tapi kok anggurnya masih banyak juga, nggak menutup kemungkinan dijual ke pengepul. Untuk akhir-akhir ini untuk pengalaman yang sudah itu dipetik orang yang kesini aja masih kurang Mbak. Jadi orang kesini aku udah habis yang kemarin. Berarti emang udah banyak yang kesini. Buat teman-teman yang pengen main kesini langsung metik anggurnya Mas ya, langsung metik sendiri, bayar sendiri, milih sendiri, makan di sini juga boleh sepuasnya, boleh mampir ke sini ke Teria Group ini. Teria Group kan Mas bener? Teria Group. Oh Teria Group. Teria Group. Nah untuk kapasitas buahnya nih Mas, satu pohon ini berapa kilo Mas biasanya? Jadi untuk menutup biaya perawatan anggur sih Mbak, itu minimal 4-5 kilo itu harus keluar lah. Satu pohon itu ekspektasinya itu 5 kilo lah. 5 kilo ya. Untuk menutup biaya perawatannya dia. Mas, tadi kan ada berapa pohon tadi? 400-an. 400 ya. 400 kali 5 berarti 1 ton sih Mbak. 1 ton ya? Terus sekali panen? Itu ekspektasinya. Untuk kenyataannya ya, itu bismillah ya, dong Mas. Bismillah. Keinginannya. Tujuannya Mbak. Amin. Yang sudah berbuah itu plot sini terus bawah terus sana itu ada beberapa. Jadi ada beberapa yang masih proses belajar sih Mbak, sama saja. Soalnya yang mudah gampang aja. Ada batang yang kecil terus besar, itu diapain tadi Mas? Pas Masnya cerita? Di grafting, disambung. Oh di grafting. Disambung jadi batang primer kan awal ya tadi kan batang primer. Kalau teralis ya sekitar 50 cm lah, nanti disambung. Oh disambung. A, B, C, monggo. Nanti yang dirawat ya yang disambung. Primer itu agak kecil, terus nanti sekundernya ada pentolannya. Berarti kalau besok kita mau ganti bibitnya tinggal nyambung aja gitu Mas? Kalau mau ganti varian yang bisa ada 2 opsi. Kalau nggak potong di sekundernya, bisa ganti di tersier. Tersiernya itu kita potong semua. Jadi sekundernya itu nggak ada tersiernya. Jadi dipotong mepet. Ini misalnya udah bosen, itu tersiernya bisa dipotong semua. Kan tinggal letter L gitu. Nah nanti kan dia tumbuh lagi, tumbuh baru. Nah, ketika tumbuh baru itu nasi hijau ya, itu disambung sama jenis B misalnya. Biasanya kalau baru dipotong itu nanti kan kita semprot fungi Mbak, untuk keamanan dari jamur. Setelah di pruning nanti 2 minggu Mbak, 2 minggu udah tumbuh tunas baru, nanti kita. Nah itu berarti salah satu keuntungannya nanam anggur ya Mas ya. Kita nggak harus nanam dari nol gitu loh maksudnya. Uniknya ya di situ. Berarti kira-kira kalau kita nanam anggur nih Mas, kan bisa permajaan terus nih Mas. Itu sampai berapa lama Mas? Jadi anggur itu produktifnya itu mungkin di usia 5-10 tahun. Biasanya kalau 1-5 tahun itu udah berbuah.
berbuah, cuman belum terlalu maksimal. Soalnya kan batangnya masih kecil, dia nyari makanannya belum terlalu. Tapi kalau udah permelnya besar, itu nggak usah dipupuk aja, jadi batangnya kan akarnya udah nggak tahu kemana. Berarti kita nunggu batang primernya besar, udah fokus panen aja nih kalau udah besar. Jadi buat teman-teman kalau mau nanam anggur itu memang 6 bulan itu ideal sudah bisa dibuahkan. Tapi bagusnya itu 1,5 tahun lah minimal itu baru dibuahkan. Jadi benar-benar batang itu sudah kuat, akar juga udah kuat. Jadi dia mau dibuahkan itu kan udah siap. Udah siap berbuah. Nanti resikonya kalau masih kecil misalnya 6 bulan untuk dibuahkan itu kalau enggak benar-benar perawatan yang bagus cuma bisa mati. Kalau anggur itu berbuah itu semua nutrisi itu diarahkan ke buah. Ketika pohon kok masih kecil, otomatis kan tenaga itu ke pohon ya. semua. Jadi pohon itu kan jadi ada skala prioritas awal itu benar-benar untuk pohon dulu. Oke, berarti kalau misalkan mau nanam cuman nanam di rumah nih Mas, 6 bulan aja nggak apa-apa kan berarti? Oh, udah bisa. Tapi lebih bagusnya kalau kita mau skala besar 1,5 tahun baru kita buahkan. Tuh. Mas, tadi kan Masnya nyebut pruning ya? Itu proses apa Mas, bisa dijelasin? Ketika setelah selesai pruning ya, misalnya pruning hari ini ya, hari itu juga atau paling lambat mungkin besok pagi kita harus disemprot fungisida. Itu yang harus menjadi catatan lah. Jadi dari anggurnya sendiri itu aslinya berinya masih belum maksimal kan? Kan ada bahasanya itu kalau orang sekarang nggak growing. Pengen nanam anggur Mas tapi ya nggak usah nyambung misalnya. Oh iya. Itu bisa itu potong tersiernya Pak. Tersiernya? Sudah tua tadi ya. Kalau masih hijau nggak bisa.